Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Scorpio 21. Baik, kali ini kita akan melala ke Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ini merupakan top Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl dan terletak di Provinsi Jambi. Nah, ini perjalanan kita dari Padang menuju Kerinci atau Kersituo dengan menggunakan mobil travel. Nah, sesampai di Kersituo, kita menginap di base camp Makjus. Nah, jadi tarif menginap di sini itu sekitar 20.000. Nah, kemudian pagi harinya baru kita menggunakan mobil pick up menuju ke R10. Di Gunung Kerinci ini kita akan melalui 3 pos, kemudian ada shelter 1, shelter 2, dan shelter 3. Nah, di R10 ini teman-teman juga akan melakukan pemeriksaan logistik dan barang-barang lainnya. Nah, jadi nanti akan dicatat, kemudian sampahnya harus dibawa turun kembali. Nah, di R10 ini teman-teman akan melakukan registrasi, kemudian mereka juga meminta fotokopi KTP dan swab antigen atau PCR. Setelah melakukan registrasi dan pemeriksaan barang-barang dan logistik, kita melanjutkan perjalanan menuju pintu rimba. Dari R10 menuju pintu rimba itu cukup memakan waktu, jadi sangat disarankan menggunakan kendaraan karena kita akan melalui perkebunan atau perladangan warga. Nah, bagi teman-teman yang bawa motor atau kendaraan, itu kita bisa menitipkan kendaraan di pintu rimba karena ada masyarakat sekitar yang rumah atau tempatnya itu sebagai tempat penitipan. Nah, ini kita sampai di pintu rimba. Jadi awal perjalanan trek ke Gunung Kerinci ini itu landai, namun cukup becek, jadi sangat disarankan menggunakan sepatu boot atau sepatu yang kedap air. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kita tidak disarankan untuk berjalan malam atau membangun tenda di antara pos 1 sampai dengan pos 3 karena merupakan jalur hewan buas. Nah, di sini kita menemukan adanya jejak rusa. Ini merupakan pos 1 atau pos bangku panjang. Di sini kita istirahat sejenak, kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan, dan di sini kita ketemu tim-tim lain, ada yang dari Medan, Bogor, dan lain-lain. Hati bang. Ini merupakan pos 2 atau Batu Lumut. Ini lagi. Nah, kemudian kita sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini kita istirahat makan siang. Kemudian hari juga mulai gerimis, jadi kita istirahatnya cukup lama.
Nah, perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1 itu sudah cukup berat karena banyak akar-akar dan jalannya cukup terjal. Nah, di sini kita ketemu dengan teman yang lagi penelitian di Gunung Kerinci. Ya, ya. Jadi penelitian itu tentang burung dan primata. Lanjut. Nah, di perjalanan kita ketemu dengan bapak-bapak yang memiliki usia cukup lanjut tapi masih kuat untuk mendaki. Keren. Perjalanan menuju shelter 1 ini sebenarnya cukup landai dan relatif santai. Namun ada beberapa jalan yang mungkin cukup curam atau licin, jadi harus hati-hati. Dan kemudian ada beberapa lorong sempit. Oh ya, demperan-peran lah. Enggak, belum. Hai. Nah, akhirnya kita sampai di shelter 1 dan mendirikan tenda serta menginap di sini. Nah, untuk sumber air di Gunung Kerinci ini cukup jauh dan terjal, jadi teman-teman harus menstok air lebih banyak dari biasanya. Nah, keesokan harinya setelah sarapan, kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, hari ini tuh cuacanya sangat cerah, jadi sangat bagus untuk perjalanan. Dari shelter 1 ini teman-teman bisa melihat Rawa Bento, kemudian kalau ke arah atas kita dapat melihat shelter 3 dan puncak Gunung Kerinci. Nah, perjalanan di hari kedua ini lebih sulit dibandingkan hari pertama karena lebih curam dan terjal. Kemudian beberapa jalannya ada yang sempit, jadi harus ganti-gantian atau antri. Sip. Nah, untuk teman-teman yang akan mendaki Kerinci, disarankan harus mempersiapkan fisiknya, karena di sini kita akan menghabiskan cukup banyak stamina. Nah, saat di perjalanan itu saya ketemu seperti pacet atau lintah darat, cukup unik. Oh iya, mirip. Enggak, memang lintah. Memang lintah darat loh. Lintah gunung berarti. Oh iya. Kalau lintah rawa hitam. Iya. Oh iya, kepalanya mirip, mukanya isap. Kenapa patah? Ini adalah beberapa trek yang mungkin cukup sulit dari shelter 1 menuju shelter 2. Nah, kemudian nanti ada shelter 2 bayangan. Mendingan sebelah sana, kanan. Nah, dikarenakan shelter 2 itu tidak terlalu luas, jadi di sini ada shelter 2 bayangan yang cukup luas untuk teman-teman mendirikan tenda.
Nah, ini merupakan shelter 2. Gak apa-apa. Nah, dari shelter 2 menuju shelter 3 ini kita akan melewati rumpun-rumpun Cantigi. Scorpio 21. Jadi jalannya pun relatif sempit, jadi harus ganti-gantian gitu dan harus memanjat. Ngerti, cuman membalasnya susah ya. Nah, di beberapa tempat kita harus merunduk karena kalau tidak itu tasnya akan tersangkut di pohon-pohon Cantigi. Nah, ini merupakan lorong favorit saya karena bentukannya itu sangat cantik. Dari 900 lebih jauh. Iya. Meskipun harus memanjat di Gunung Kerinci ini, tetapi belum seperti Gunung Talamau yang harus pakai tali, jadi masih relatif lebih mudah dibandingkan Talamau mungkin. Iya. Nah, di sini kita sudah hampir sampai ke shelter 3 karena vegetasinya sudah mulai terbuka. Ada apa ramai-ramai nih? Nah, perjalanan menuju shelter 3 ini relatif sempit, jadi apabila teman-teman memiliki badan yang cukup besar, nah mohon maaf, bukan maksud cooling atau body shaming, jadi di sini mungkin bisa tersangkut atau tidak muat, jadi harus melatih jalur yang di atasnya atau sedikit memanjat. Nah, akhirnya kita sampai di shelter 3. Nah, di sini tuh sudah banyak tenda yang berdiri karena memang banyak yang mendaki acara 17 Agustusan. Kemudian ada yang open trip. Nah, jadi di sini kita dapat menikmati pemandangan ke arah bawah. Itu ada mungkin kayu areo. Nah, ini adalah perjuangan mencari air di shelter 3. Jadi di sini itu kita harus turun ke bawah, kemudian mencari sumber atau genangan air. Nah, jadi kondisinya itu cukup kotor, jadi mohon untuk teman-teman itu menjaga kebersihan agar sumber airnya tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan. Nah, di perjalanan ini ada beberapa teman yang masih berada di bawah, sedangkan teman yang sudah sampai duluan itu mendirikan tenda. Ini adalah suasana sebelum badai menyerang, jadi kita kena badai semalaman dan hujan itu cukup memperparah fisik karena sudah lelah. Ini adalah suasana badainya, jadi cukup kencang. Nah, jadi setelah makan malam kita harus mengevakuasi tas teman yang tertinggal di bawah karena sudah tidak kuat lagi. Jadi malam-malam itu cukup mencekam di sana karena hening.
Nah, di hari ketiga ini kita summit ke puncak, tapi sudah siang, itu sekitar jam 9.30, karena kondisi fisik saya sendiri juga tidak terlalu kuat. Nah, dari shelter 3 menuju puncak itu kira-kira memakan waktu kurang lebih itu 1,5 sampai 2 jam, tergantung kondisi teman-teman sendiri. Nah, saat kita summit itu teman-teman yang lain yang sudah duluan itu sudah mulai turun, jadi kita yang terakhir yang naik. Alhamdulillahnya saat kita naik itu belerangnya tidak naik, kemudian tidak mendung, jadi sangat cerah saat kita naik itu, sehingga kita dapat melihat Danau 7 dari Gunung Kerinci. Nah, karena cukup terjal dan treknya itu merupakan batu berpasir, jadi teman-teman harus hati-hati melangkah karena bisa longsor. Nah, ini merupakan Tugu Yuda. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai di puncak Kerinci, top Sumatera 3805 mdpl. Good job untuk Dika yang saya kira udah nyerah dan turun ke bawah, ternyata masih tetap melanjutkan perjalanan sampai menuju puncak. Nah, kemudian kita turun dan berkemas-kemas serta melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Padang. Nah, jadi di sini kita jalan malam. Sebenarnya itu sangat tidak disarankan untuk pendakian jalur Kerinci berjalan malam di pos 1 sampai pos 3. Nah, jadi jangan ditiru ya teman-teman. Meskipun ada beberapa pendaki yang memang masih tetap melakukan perjalanan malam dari pos 1 sampai 3. Jadi resikonya itu ditanggung sendiri. Nah, demikian perjalanan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.